Halo Sobat Tahun Bali, selamat datang di podcast Taksuin Bali, di mana kita akan membahas tentang keindahan, filosofi, dan tradisi umat Hindu di Bali. Saya, Nimadi Cahjati Iswari, akan membahas tentang salah satu aspek penting dalam nilai-nilai spiritualitas umat Hindu di Bali, yaitu Puja Trisandia. Sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari umat Hindu di Bali, Puja Trisandia memiliki makna yang sangat mendalam. Tapi, apa sih sebenarnya Puja Trisandia itu? Mengapa Puja Trisandia itu sangat penting? Dan bagaimana kita sebagai generasi muda menjaga kebiasaan Puja Trisandia itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan mewawancarai salah satu pemuka agama Hindu di Bali, yaitu Ida Pandita Empu Paramasadu, yang berasal dari Banjar Siladan, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ida. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Yang pertama, bisa dijelaskan apa arti penting dari Puja Trisandia dalam kehidupan masyarakat umat Hindu di Bali? Nah, sebelum Idompu nyawes atau menjawab pertanyaan-pertanyaan cucun-cucun Idompune, yang kalau di agama Hindu kita, terutama di Nusantara maupun di mana, Trisandia itu adalah merupakan hal yang sangat penting. Namun, sudah kita ketahui dan sudah diketahui oleh banyak khalayak ramai bahwa di dalam agama Hindu kita mempunyai beberapa jalan dalam rangka memuja dan memuji Sang Hyang Widi. Jalan-jalan itu ada 4 jalan, yaitu Karma Marga, Jnana Marga, Bhakti Marga, Yoga Marga. Itulah hal-hal yang patut kita resapi, kita camkan, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga tidak terlepas juga pada intisari dari pelaksanaan agama Hindu, yaitu Satwa, Tata Susila, Upacara. Satwa itu adalah merupakan filosofi atau filsafat dari agama Hindu. Tata Susila itu adalah tingkah laku yang baik. Upacara itu adalah pelaksanaan atau yadnya. Kalau di Bali kita mengenal Panca Yadnya. Panca Yadnya itu adalah Dewa Yadnya, korban suci dengan upacara kepada Sang Hyang Widi. Yaitu Fitra Yadnya, korban suci kepada leluhur, terutama sekali kepada bapak ibu, orang tua, dan seterusnya. Kewajiban anak-anak adalah menghormati ibu bapaknya atau orang tuanya semasa hidup. Bukan saja nanti setelah meninggal baru dibuatkan upacara-upacara besar. Di masa hidup orang tuanya lah harus diperhatikan dengan baik, harus dilaksanakan dengan rasa bakti atau cinta kasih atau hormat kepada orang tua. Jangan sekali-kali berani kepada orang tua, terutama bapak dan ibu. Di samping itu juga, kalau kita nantinya pelaksanaan kegiatan sehari-hari seperti apa yang ditanyakan tadi, pentingnya kita melaksanakan puja dan puji kepada Sang Hyang Widi. Terutama sekali adalah Trisandia. Trisandia itu adalah artinya Tri itu adalah 3,
Sanyo itu adalah sembahyang. Berarti sembahyang 3 kali sehari, yaitu pagi jam 6 pagi, siang jam 12 siang, sore jam 6 sore. Apa manfaatnya itu? Manfaatnya adalah kalau nanti sembahyang pagi belum matahari terbit, itu kalau disilakan adalah doa mahuto atau doa marte, atau yang sangat baik untuk memuja Sang Hyang Widi. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan jiwa satwam namanya. Jiwa satwam itulah, atau jiwa kebijaksanaan, itu namanya jiwa satwam. Jam 12 siang itu adalah untuk menekan jiwa rajas. Jiwa rajas itu adalah ego yang berlebihan. Kalau sembahyang jam 6 sore adalah menekan tamas. Tamas itu adalah kemalasan. Nah, ini perlu dicamkan sekali oleh cucuku semua, anak-anakku semua, supaya mendapat kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Cobalah laksanakan itu dengan taat. Kemungkinan besar atau pasti nanti ada perubahan dalam kehidupan ini. Perubahan jiwa, kemungkinan juga bisa nyaman, merasa bahagia, juga mungkin bisa mendapat ketenangan. Itulah manfaatnya dari Sri Sanyo, atau 3 kali sembahyang, atau sembahyang 3 kali sehari. Nah, itulah dalam hal kegiatan persembahyangan itu jelas sudah kita memerlukan sikap duduk dan repot asana, penyucian diri dengan mandi, yaitu dengan pranayama untuk mengosongkan pikiran, artinya untuk menghadap memuja Sang Hyang Widi. Dalam puja Sri Sanyo itu sebetulnya kita bukan memohon saja kepada Sang Hyang Widi, kita menyerahkan diri kepada Sang Hyang Widi, supaya beliaulah yang memberikan anugerahnya berupa sinar suci, kecemerlangan, dan bisa menerangi jiwatman kita semua dari sinar suci beliau. Itulah mungkin hal-hal yang dapat Idempu sampaikan. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya bagi kita semua. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Di era modern ini pasti ada tantangan. Menurut Ide, bagaimana cara agar tetap menjaga kebiasaan puja Trisandeni untuk generasi muda? Ya, itu cucu-cucun Ide Pandai Tempu yang Ide Tempu banggakan tadi berkenaan dengan tantangan yang di era modern ini terhadap kita semua, terutama anak-anak milenial atau anak-anak muda, itu cukup beragam tantangannya. Tantangannya sekali adalah yang sekarang ngetren, anak-anak sekarang lebih akrab dengan gensetnya. Tetapi dalam genset itu pun sudah diwacanakan atau disiarkan berkenaan dengan Sri Sanyo, apa segala sesuatu di sana dapat dipelajari, di sana dapat
kontak di sana. Manfaatkanlah itu teknologi itu kepada hal-hal yang berguna pada diri sendiri. Usahakan jangan setiap hari memanfaatkan teknologi, terutama genset itu untuk hal-hal yang tidak berguna kepada diri sendiri. Untuk mengatasi tantangan itu, tidak ada lain jalan adalah mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri dalam arti setiap gerak kita itu harus ada hitungannya. Apa hitungannya itu nanti akan untung, apa rugi, atau membuat tidak baik, atau membuat baik, itu harus betul-betul dipikirkan. Karena tantangan itu tidak saja datang dari luar, tantangan terutama sekali datang dari sendiri-sendiri. Tantangan itulah yang seperti tadi Dempu katakan, kemalasan itu. Kalau sudah namanya malas, apalagi trisanyo sembahyang 3 kali sehari, sekalipun, 1 kali pun nantinya akan susah dilaksanakan. Tetapi kalau sudah dibiasakan dan disiplinkan, bisa mendisiplinkan diri sendiri, itu merupakan kebutuhan yang nantinya akan membawa dampak kepada diri kita sendiri. Kalau kita nantinya malas melaksanakan sesuatu, nantinya juga akan membawa dampak kepada diri kita sendiri. Tantangan-tantangan yang dari dalam diri ini sangat besar itu sebetulnya, di samping tantangan dari luar diri. Terutama sekali bagaimana caranya mengatasi kemalasan itu. Contohnya misalnya kalau sembahyang jam 6 pagi, kita harus jam 5 sudah bangun, sudah mandi, sudah mempersiapkan. Nah, kalau kita tidak disiplin, nanti jam 7 baru bangun itu misalnya sudah kurang itu nilainya. Itu terutama sekali tantangan datang dari dalam diri sendiri. Kalau tantangan di luar diri atau eksternal namanya, itu jelas seperti tadi. Tantangan situasi dan kondisi, tantangan teknologi. Ya, tapi tantangan dari luar itu, kalau kita sudah disiplin dalam diri, bisa diatasi. Pertanyaan terakhir dari kami, apa pesan dari Ide untuk generasi muda agar tetap melaksanakan Trisandhi dalam kehidupan sehari-hari? Berkenaan dengan pesan-pesan yang perlu Ide Pandita Empu sampaikan kepada anak cucu Ide Pandita Empu, ini adalah hal-hal yang perlu dicamkan oleh generasi muda terutama. Nantinya bagaimana caranya untuk menyegang atau ngajagang adat, budaya, agama Hindu, tradisi-tradisi Hindu yang telah dicanangkan oleh para leluhur kita dari zaman dahulu. Terutama sekali anak muda ini adalah kan generasi penerus yang nantinya akan menerima estafet dari orang-orang tua. Harus juga dipelajari bagaimana tatul atau tato titi berkenaan dengan kehidupan agama Hindu di Bali. Tradisi, adat, budaya yang berlandaskan agama Hindu. Ini yang sangat penting diresapi oleh generasi muda. Jangan sampai nantinya budaya, adat, tradisi agama kita bisa tergerus. Dengan nantinya mempelajari, paham tentang tatwa Hindu, adat budaya Hindu yang berdasarkan agama Hindu, nanti tidak akan cepat goyah.
Kalau nantinya itu tidak dilaksanakan dengan disiplin dan tidak dipahami tato titi, tata susila, adat budaya yang berdasar agama Hindu, itu nantinya akan menjadi generasi yang goyah atau generasi cepat goyah. Jangan-jangan sampai nanti hilang seradanya kepada Hindu, hilang pemahamannya kepada Hindu. Ini yang Dempu khawatirkan. Maka dari itu generasi muda sekarang camkanlah betul-betul apa dari filosofi, apa dari adat budaya yang berdasarkan agama Hindu di Bali. Karena agama Hindu di Bali ini sudah dikenal oleh dunia sangat unik dan sangat harmonis, sangat toleransi. Makanya orang-orang mancanegara berduyun-duyun datang ke Bali dan nantinya mendapatkan divisa Bali ini yang besar. Karena Bali ini tidak mempunyai sumber daya alam seperti daerah lain. Cuma Bali mengandalkan keunikan budaya, adat, agama Hindu. Itulah yang menjadi modal dasar dan modal besar bagi masyarakat Bali. Inilah yang perlu dilestarikan. Nah, itu saja pesan-pesan Dempu. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Om Santi, 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 Om. Terima kasih atas wawasan dan informasi yang telah diberikan kepada kami. Kami dari generasi muda akan selalu menjaga dan melestarikan dari nilai-nilai spiritual yang telah diajarkan, yang telah disampaikan oleh Ido Pandita dengan sepenuh hati.